Teman-teman, kalian penasaran nggak sungai ini dulunya itu seperti apa? Kalau kalian penasaran, ikutin aku karena aku mau ketemu satu tokoh yang bisa menceritakan kisah sungai ini yang di samping aku pada zaman dahulu itu seperti apa. Pastinya bakalan seru, jadi ikutin aku terus, oke? Sahabat, sekarang saya lagi berada di pusat kota Singkawang dan akan ketemu seorang gadis manis kaum milenial yang katanya ingin tahu serba-serbi mengenai Singkawang. Kita akan ketemu di satu kopitiam yang juga fenomenal. Ayo, ikuti. Sahabat, sekarang saya sudah masuk ke dalam kopitiam ini karena janjian dengan seorang cewek milenial nih, namanya Feni. Nah, Feni sangat ingin mengetahui ya serba sedikit mengenai sejarah dan budaya Singkawang. Nah, kebetulan saya cukup mengetahuinya, jadi saya akan cerita. Hari ini saya berfungsi sebagai pendongeng. Nah, apa kabar Feni? Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Saya punya beberapa pertanyaan tentang kota Singkawang, which is kota kelahiran saya sendiri di Singkawang, yang nggak banyak orang tahu dan saya juga sendiri belum dapat informasi dari mungkin orang tua saya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, saya juga sangat tertarik nih sama konten YouTube Bapak. Ya. Karena konten YouTube Bapak juga memberi saya edukasi ya tentang sejarah tentang kota Singkawang ini. Dari situ saya jadi ingin sekali lebih banyak tahu lagi soal kota Singkawang ini, Bapak. Ya. Sebenarnya saya punya cita-cita, banyak keinginan. Bukan hanya Singkawang yang akan kita angkat. Kita ingin banyak orang tahu bahwa sebenarnya orang Tionghoa itu memang bagian yang tak terpisahkan dari NKRI ini, dari Indonesia. Jadi dia bukan hanya datang pada saat ini, sudah sangat lama, berabad-abad yang lalu sudah di sini. Seharusnya bukan lagi kelas 2, kelas 3, kelas 4 levelnya gitu loh, tapi sama-sama gitu loh. Nah, banyak yang masih belum diangkat. Kalaupun terangkat, banyak orang juga nggak mau perhatikan gitu. Sebagai perekat bangsa ini. Oke, silakan Feni mau tanya apa? Cukup menarik ya pembahasan kita hari ini, teman-teman. Jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita bisa awali dengan kata Singkawang. Ya. Kenapa Singkawang itu kalau bahasa K-nya atau bahasa Hakka-nya itu disebut Sankeujong? Itu gimana Bapak? Bapak bisa jelasin nggak asal mula sejarahnya? Kenapa bisa dikasih nama tersebut? Gitu. Saya coba jelaskan ya. Kalau kita cek atau riset literatur, ada beberapa versi. Katanya kata Singkawang itu asal usulnya dari kata tengkawang. Tengkawang itu sejenis tanaman, ya buahnya atau bunganya. Biasanya zaman itu digunakan untuk ya mengolah kulit dan banyak hal kegunaannya. Tengkawang namanya. Tapi kalau kita lihat di Singkawang ini kita tidak menemukan jejak banyak kebun tengkawang, ya itu satu. Jadi kita bisa sisihkan
asli kata Singkawang dari Tengkawang. Baik. Kemudian di sini ada etnis Dayak yang lokal di sini di Bagak Sahwa. Itu Oke. namanya Dayak Selako. Dayak Selako menyebut wilayah mereka ini Binuo Garantung Sakawong. Binua itu bumi ya, benua ya. Binuo Garantung Sakawong. Sakawong itu sangat mirip dengan kata Singkawang. Sakawong itu sendiri artinya adalah suatu daratan berawa-rawa di pinggir pantai. Nah, jadi suatu lokasi. Nah, itu cukup mirip. Oke. Nah, mungkin juga bisa diambil, diadopsi dari situ. Kemudian versi yang ketiga yang Feni tanyakan, Singkawang. Ya. Singkawang itu mungkin menjadi plesetan dari kata San Keujong ya. Betul. San Keujong. Dalam bahasa Tionghoa, bahasa San itu hutan atau gunung. Oke. San ya. San. Keu itu mulut, itu artinya juga muara, muara ke laut, muara. Jong itu Hoijong itu lautan atau samudra. Jadi itu menggambarkan lokasi Singkawang yang memang berada di posisi itu. Singkawang punya gunung, punya hutan, san ya, keu ada muara karena di pesisir ada muara, laut ke laut gitu. Kemudian menghadap ke lautan. Nah, oleh sebab itu kita menjadi terbiasa kalau orang Tionghoa di sini bilang San Keujong, San Keujong. Nah, mungkin orang susah mengucapkan kata San Keujong, akhirnya jadi Singkawang. Ya, lama-lama ya sudah Singkawang dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini sangat cocok dengan orang Hakka yang percaya Feng Shui. Oke. Jadi posisi San Keujong ini ada San, ada Keu, ada Jong ini sangat ideal untuk suatu lokasi yang enak untuk hidup ya karena Feng Shui-nya bagus. Betul. Kira-kira begitulah. Nah, Baik. kamu mau pegang asal usul yang mana terserah. Oke. Ini saya sarapan dulu. Terima kasih. Baik, makasih Bang. Jadi Bapak biasanya kesehariannya ngapain aja nih Pak kalau pagi-pagi? Pagi-pagi biasanya kalau pagi-pagi jelas bangun dulu, bangun tidur kan. Oke. Eh, Jalan? Ada jalan nggak Ya suka? gerak-gerak ringan Iya. sedikit, kemudian bikin kopi dan sarapan enteng. Biasanya saya makan telur rebus 3/4 mateng. Kalau yang ini? Ya ini 3/4. Oke. Katanya ini bagus buat otot, juga bagus untuk jantung ya. Baik. Dikasih merica sedikit, kecap dikit, Wow. kemudian kopi. Kayaknya rata-rata orang di Indonesia tentunya ya pada suka kopi, termasuk saya sendiri, teman-teman. Sebenarnya model breakfast begini, ini banyak menjadi kebiasaan daerah kawasan kita, Kalimantan Barat, Betul. ya, di Penang, Penang. Malaysia, Malaysia. Kuching, Malaka, Kuala Lumpur, KL ada tertentu, dan mereka punya cup cangkir itu modelnya kayak gini nih, keramik punya. Nggak tahu apa mungkin waktu migrasi orang Tionghoa ke Nusantara ini, ke Malaysia dan Indonesia ini, mereka membawa tradisi ini, saya nggak tahu. Oke. Bapak sukanya kopi jenis apa nih Pak? Robusta atau Saya dua-duanya. Arabica? Saya penikmat kopi yang ya menurut ukuran saya. Oke. Kadang saya gantian Robusta, kadang Arabica. Arabica. Ada satu jenis lagi yang orang sering nggak tahu, Apa itu Liberica. Liberica itu biasanya rasanya itu kayak bau nangka, bau buah, fruity. Pak? Wow. Tapi dia lebih ke Asam. lebih Ke Arabica jadinya ya. Oke. Jadi favoritnya Bapak yang mana ini? Kalau saya boleh tahu. Tetap Robusta. Tetap Robusta teman-teman. Sama, Penny juga suka Robusta. Warung kopi yang sekarang ini kita tempatin, tepatnya itu adalah jantung kota Singkawang. Ya. Oke. Which is tempatnya itu dikelilingin dengan beberapa ikon kota Singkawang. Yang di sebelah kanannya ada Pekong Tua, yang biasa kita sebut Pekong Tua.
dan kirinya itu ada sungai juga. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Pekong yang sebelah kanan dulu kali ya Pak ya. Kenapa Pekong itu lokasinya persis di tengah kota Bapak? Apa yang spesial? Kenapa dia harus ditempatin di tengah kota seperti itu Pak? Oke. Nah sebenarnya gini, bagi orang Singkawang yang tahu atau tidak tahu, titik nol kota Singkawang dihitung itu sekitar lokasi dekat kantor pos. Di kantor pos ya, titik nol. Kemudian di sini kawasan ini dahulu disebut Pasar Tengah. Oke. Disebut Pasar Tengah karena dianggap berada di tengah-tengah. Oke. Dari catatan Belanda dan juga kisah mulut ke mulut, kelenteng yang disebut Cungjong Pakung ya, Pakung pusat ini di pusat kota Singkawang ini, atau sekarang namanya di Indonesia kan Vihara Tridharma Bumiraya. Tridharma Bumiraya konon katanya dibangun pada tahun 1878. 1878 itu belum seperti ini, belum bangunan permanen semen ya. Masih seperti pondok kayu. Dahulu orang Tionghoa ke sini itu selalu memerlukan tempat untuk ibadah, untuk sembayang, mohon perlindungan supaya perjalanan mereka jadi aman. Nah, mereka akan meneruskan perjalanan ke Montrado. Montrado cukup jauh kalau zaman itu jalan kaki dari sini kan. Mungkin sekitar 30 kilometer ya. Jadi di sini sudah ada satu shrine gitu ya, semacam tempat ibadah kecil, juga pondok untuk istirahat, untuk singgah sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di situ sudah mereka bakar hio sembahyang di situ. Itu 1878 dan pas berada di pusat kota tengah-tengah ini. Karena kota Singkawang ya dalam catatan itu juga dibuka oleh orang Tionghoa sebagai suatu kota pelabuhan ketika mereka datang maupun mau ngirim barang keluar. Kan di Kuala itu Yosudarso sekarang itu ada pelabuhan. Zaman dulu itu pelabuhan yang sangat berfungsi. Sekarang terjadi pendangkalan agak besar. Ya. Jadi itulah sebabnya dia berada di pusat kota. Tapi waktu itu karena kurang memadai, berkembanglah pada tahun 1920 ada seorang sifu ya, bermarga Li Sifu atau Li Si, itu yang membangun itu, mengumpulkan dana, dia bangun. Dia katanya, konon katanya kembali ke Tiongkok membawa patung Tai Pak Kung sama Tai Pak Po. Ini Tai Pak Kung ini ada istrinya. Jadi patung itu dibawa dari sana kemudian diletakkan. Setelah dibangun tahun 1920 itu menjadi bangunan permanen. Belum semen ya, masih kayu-kayuan. Nah, tahun 1930, 10 tahun kemudian terjadi kebakaran luar biasa di kawasan sini. Bukan hanya di sini, di belakang juga. Habis. Apa penyebabnya Bapak? Saya nggak tahu. Zaman dulu sering sekali terjadi kebakaran karena waktu itu masih pakai lampu lilin ya, mungkin dari kompor dan lain sebagainya. Nah, yang jelas terjadi kebakaran besar. Ini kelenteng yang dibangun oleh Lisi itu udah jadi hangus, ludes. Termasuk si Pekong si patung tersebut. Justru menurut konon cerita yang bisa diselamatkan itu patung Tapekong sama Tai Pak Po-nya. Itu diselamatkan. Nah, terus Lisi itu kemudian memohon kepada asisten residen, waktu itu sudah Belanda ya, kolonial. Untuk dibangun kembali. Tetapi asisten kolonial ini, Belanda ini, asisten residen ini tidak mengizinkan. Nah, ini ada cerita Feni. Katanya tidak diizinkan. Ada kejadian supranatural yang aneh. Istri si asisten residen ini 3 hari berturut-turut mimpi. Mimpi didatangi penunggu Pekong ini atau dewa. Ya, yang berpesan agar ini harus dibangun kembali. Kalau tidak dibangun kembali, kota Singkawang tidak akan aman. Karena terganggu oleh mimpi itu, dia kasih tahu ke suaminya kan, asisten residen itu. Residen itu mungkin seperti semacam
Saya nggak tahu ya dalam sistem pemerintahan kolonial apakah itu sudah wali kota atau camat. Nah, akhirnya karena gangguan itu diizinkan. Dibangunlah pada saat itu pada tahun 1933 selesai. Nah, bentuknya berubah-ubah sih, tapi sudah permanen sampai sekarang. Nah, itu berada di pusat. Apakah sampai sekarang patung itu masih ada di dalam Pekong tersebut, Pak? Dipercayai patung yang ada sekarang itu adalah asli pada masa itu. Yang dibawa langsung dari Tiongkok ya? Wow. Pernah kejadian sekitar tahun 2000-an ya, saya udah lupa tahun berapa. Ada orang yang iseng katanya kurang waras, masuk ke dalam, merusak altar itu dan membawa patung-patung itu katanya dibuang. Untung katanya ketemu di pinggiran sungai ini, ketemu lagi. Itu dibawa kembali ditaruh ke situ lagi. Aneh ya. Ya. Mau dibilang kebetulan itu nggak mungkin ya Pak ya. Believe it or not. Ya, betul. Ini adalah beberapa hal yang mungkin saya nggak bisa tahu. Mungkin even dari Papa saya sendiri belum ada. Jadi saya sangat senang sekali bisa mendengar langsung dari Bapak. Saya tahu karena saya mencari tahu. Okay. Bahkan saya boleh katakan orang kan bilang ini kelenteng pusat ini, biara ini, Tridharma Bumi Raya ini yang tertua di Singkawang. Sebenarnya bukan yang tertua. Masih ada yang paling tua lagi di Lirang. Nah, terus kalau masuk kota yang paling tua itu namanya Setia Dewi Samudra, lurusan ini. Setia Dewi Samudra. Itu yang menyembah Dewi Samudra, Macu Miao. Di sini orang bilang apa? Amakung. Ya, itu di situ. Itu tahunnya 1771. Oh, lebih tua lagi berarti ya dari Pekong yang ini ya Pak ya? Oh, wow. Cuma waktu itu di sana itu sudah dianggap pinggiran kota. Ini yang pusat. Tidak sespesial ini posisinya ya, padahal beliau juga lebih tua lagi. Lebih tua. Oke. Kalau sedangkan yang sungai yang di sebelah ini, apa pula peran pentingnya Bapak? Sebenarnya Sungai Singkawang yang kamu lihat sekarang, yang kamu alami di masa kamu hidup ini tidak seperti sekarang. Sungai ini dulu relatif masih dalam, besar, airnya jernih, masih banyak udang galah, masih banyak ikan betutu, dan macam-macam. Saya yang lahir tahun 60-an mengalaminya. Sering kita berenang di situ, terjun dari jembatan, terjun dari pohon, berenang, atau main perahu. Dan ini menjadi salah satu jalur transportasi juga. Ketika nelayan datang, itu masih bisa pakai sampan, membawa komoditi, baik seafood atau sayuran untuk ke pasar. Kan dia sampai ke pasar kan? Ya, itu sampai ke sana. Nah, sekarang menjadi dangkal, tidak pernah lagi kita lihat ada perahu. Dulu di samping ini kan Kopitiam Rusen ini, samping di sana itu dekat rumah tua keluarga Chia. Itu banyak kapal nelayan yang lumayan besar. Mereka berpangkalan di situ, keluar ke laut dan kembali dari laut itu di situ membongkar hasil tangkapannya. Nah, saya cerita karena saya sering main di situ. Sangat seru sekali ya Pak ya. Jadi kenapa sekarang sungainya bisa menjadi seperti itu? Kira-kira kenapa ya? Itu istilahnya sedimentasi ya. Jadi pengendapan yang sangat parah, baik karena laut itu pasang membawa lumpur dari laut, maupun karena ketidaksadaran warga yang membuang sampah sembarangan. Semua dicemplungin. Ini sungai jadi kayak tong sampah raksasa gitu loh. Nah, seharusnya jangan. Tidak kondusif lagi sekarang. Nah, ini kan bukan terjadi dalam semalam. Terjadi bertahun-tahun ya. Akhirnya mendangkal. Sayang sekali ya Pak ya. Sedangkan bangunan ini apakah bangunan bisa kita sebut bangunan pada zaman dahulu atau sudah banyak mengalami renovasi Pak? Kalau Bapak lihat sendiri langsung dengan situasinya. Sejauh yang bisa kita telusuri, dulu Kopitiam Rusen ini itu penginapan, hotel, losmen. Namanya penginapan Rusen. Ya, dan itu diresmikan tahun 1955. Tidak terlalu tua sih sebenarnya ya. Paling kalau hitung sekarang 70 tahun lah.
Ya, 70 tahun ya, 1955. Oke. Tapi mungkin bangunan ini memang sudah ada ya sekitar awal tahun 190 berapa lah ya. Oke. Ya, sudah ada di sini. Di deretan sini. Penginapan di sini ini cukup ramai. Nah, di seberang sana di belakang Pekong itu juga penginapan. Bangunan itu masih ada. Itu namanya penginapan Australia. Kalau kita lihat foto-foto lama ini banyak yang masih menggambarkan bentuk pada masa itu. Kalau saya lihat, kalau saya search di Google ya Bapak ya, posisi penginapan Dusen itu kan banyak sekali orang pada saat itu Bapak. Ya. Tepat di depan penginapan itu sendiri. Ya. Itu kira-kira Bapak punya vision nggak, atau punya gambaran nggak, atau punya ingatan mungkin dengan kejadian pada saat itu Bapak? Kenapa itu pada ramai-ramai itu? Ya, di tahun akhir 60-an ya. Oke. 1968 ya 69 itu memang saya pernah menyaksikannya. Saya kan cukup besar sudah walaupun masih anak-anak ya. Jadi Singkawang kita kan terkenal dengan Cap Gome. Betul. Ya, Cap Gome. Tiap tahun kalau Cap Gome selalu ramai, dan ketika pawai tatung itu muncul, selalu akan mampir di Tapekong Pusat ini. Mereka masuk ke dalam, sembahyang sebentar, dan karena banyak yang berkumpul di situ, penonton kan jadi menunggu di sini. Jadi foto yang muncul, foto jadul itu yang muncul hitam putih, foto hitam putih itu, banyak orang ramai-ramai itu bukan kerusuhan, tapi adalah orang-orang yang berkumpul untuk menonton Cap Gome itu. Pada saat itu ya Pak ya. Wow. Sampai sekarang kan begitu kan? Iya betul. Tetap ramai di situ. Pak, Ya. Singkawang kan juga terkenal dengan kulinernya ya. Dan ada beberapa kuliner yang sangat terkenal juga. Salah satunya ada choy pan, Ya. kimchi pan, dan nasi campur. Ya. Seandainya ketika Bapak pulang hanya boleh pilih satu kuliner apa yang bakalan Bapak pilih? Kalau saya hanya boleh disodorkan satu pilihan saja, Satu pilihan saja. saya akan pilih kimchi pan. Kimchi pan itu tahu nggak artinya? Penny? Saya tahu makanannya, tapi saya tidak tahu artinya Bapak. Kimchi pan itu kan ekonomis ya bahasanya. Pan itu kan pantiao, itu kue tiao bentuknya. Itu adalah makanan yang digoreng. Sebenarnya itu ceritanya panjang ya. Makanya kalau kamu tanya, saya hanya boleh memilih salah satu, saya akan pilih kimchi pan. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendapatkan kimchi pan yang senikmat di Singkawang. Walaupun sekarang di luar kota Singkawang, di Jakarta lah katakanlah, ada orang yang jual, tapi cara goreng dan rasanya itu, taste-nya itu nggak bisa sama dengan di sini. Saya nggak tahu apakah kecapnya, ataukah apinya, atau woknya, atau bahannya, saya nggak tahu. Tapi sensasi rasa di sini beda. Itulah sebabnya itu membuat saya kalau pulang saya pasti makan itu. Tadi malam saya baru makan. Oh wow. Ya. Oke. Jadi kalau saya ngomong kimchi pan, mestinya orang juga paham. Itu kisahnya panjang. Kalau kamu mau tahu kenapa disebut kue tiao ekonomis kimchi pan, karena itu muncul pada akhir tahun 60-an. Waktu itu Singkawang banyak pengungsi. Nah, salah satu pekerjaan mereka adalah menjual kue tiao yang murah meriah ini. Porsinya kecil, sampai sekarang dipertahankan porsinya kecil. Bahannya hanya menggunakan daun cangkok manis atau daun katuk. Dulu belum ada tauge loh ya. Tidak ada pakai telur, juga tidak pakai minyak, juga tidak pakai bawang putih. Saking ekonomisnya. Jadi kalau kita pergi beli, hanya ada kue tiao sama daun katuk itu. Ya, dan dimasak dengan air. Kita harus bawa sendiri waktu itu ya. Kalau kamu mau bawang putih, bawa dari rumah. Kamu mau bawa telur dari rumah. Dia gorengkan. Nah, setelah perkembangan zaman, kondisi lebih baik, mereka mulai jual seperti itu. Sudah mulai berani kasih bawang putih, kasih minyak, telur,
tetap dipertahankan tidak pakai daging. Oh iya. Beda ya, Sekali, kue tiaw ya. daging beda ya. Nah, Beda. kue tiaw daging kalau kamu lihat dagingnya penuh, toppingnya ada udang, ada macam-macam, komplit, lebih besar porsinya. Kalau ini ekonomis dan biasanya dimakan dengan nasi putih. Karena zaman itu orang susah. Itu latar belakangnya. Kincipan itu baru muncul akhir tahun 60-an menjelang 70. Dan itu khas Singkawang, kemudian menyebar sekitarnya. Di Jawa nggak ada. Kamu pergi Malaysia juga nggak ada jenis ini. Kenapa dia pakai daun katuk atau cangkok Iya. manis? Karena Kenapa? itu paling murah. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Ini sangat berguna untuk saya Ya. dan sangat informatif juga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ngobrol Ya. sambil ngopi bareng saya hari ini. Ya. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Ya, sama-sama. Sahabat, saya ada satu pesan dan saya anggap ini cukup penting. Saya kan termasuk sudah generasi tua. Nah, saya ingin berpesan kepada generasi muda penerus. Mengetahui sejarah, budaya itu sangat penting. Dengan mengetahui sejarah dan budayalah kita memanusiakan diri kita. Kita menjadi tahu dengan apa yang melahirkan kita. Tentang perkembangan teknologi IT dan lain sebagainya, itu memang proses zaman yang tidak bisa kita hindari. Sebagai generasi tua, saya pun mencoba beradaptasi untuk belajar IT dan beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Nah, sebagai generasi muda, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan budaya itu, supaya kalian itu bisa tahu kamu berasal dari mana. Dengan demikian, kamu baru bisa menjadi manusia yang seutuhnya dan tidak akan jadi robot gadget. Nah, coba pikirkan ya. Dari saya, Hasan Karman.